Assalamualaikum, Om Swasti, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, saya Tiara Valisa dari kelas 10 IPA 3. Di sini, saya akan membahas tentang permasalahan kebutuhan energi listrik. Nah, di sini saya akan membahas tentang batu bara. Bagaimana sih cara batu bara menghasilkan listrik? Mari kita bahas. Pertama, batu bara akan dibakar dalam tungku pembakaran. Proses pembakaran ini akan menghasilkan panas yang kemudian digunakan untuk memanaskan air dalam boiler. Air yang dipanaskan dalam boiler kemudian akan berubah menjadi uap yang sangat panas. Uap inilah yang akan menekan turbin yang terhubung ke generator listrik. Putaran turbin ini akan menghasilkan energi listrik yang kemudian disalurkan ke sistem kelistrikan. Nah, bagaimana sih batu bara bisa menghasilkan panas? Jawabannya adalah melalui proses pembakaran yang menghasilkan energi panas. Namun, proses pembakaran batu bara juga menghasilkan emisi gas yang dapat berdampak buruk pada lingkungan. Oleh karena itu, saat ini sedang dikembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan, seperti pemanfaatan energi terbaru. Nah, di sini ada dua permasalahan yang akan kita bahas. Yang pertama, apa sih harus dilakukan diri sendiri dan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kebutuhan listrik? Yang kedua, apa sih harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kebutuhan listrik di pelosok desa? Nah, yang akan kita bahas pertama adalah apa sih harus dilakukan diri sendiri untuk mengatasi permasalahan kebutuhan listrik? Jawabannya, 1. Cabut kabel saklar saat tidak terpakai. 2. Menghemat pemakaian lampu. 3. Matikan alat elektronik saat tidur. Nah, yang kedua, apa sih harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kebutuhan listrik di pelosok desa? Jawabannya adalah, pertama, dengan ekspansif atau perluasan jaringan listrik melalui program listrik perdesaan PT PLN Persero. Kedua, memberikan elektrifikasi melalui pembagian lampu tenaga surya hemat energi. Ketiga, dengan mengembangkan microgrid of grid. Setelah dilakukan perhitungan dan analisa, kemudian dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti berikut. 1. Perubahan beban sangat berpengaruh terhadap keefisienan PLTU. Jika beban berubah misalnya dari 200 mW ke 260 mW dan seterusnya, maka perubahannya juga harus diikuti oleh aliran entalpi, bahan bakar, dan lain-lain. Karena jika tidak, maka tingkat keefisienan pada pembangkit tersebut sangat rendah, bahkan bisa tidak layak pakai. Kedua, pada efisiensi boiler memiliki tingkat keefisienan tertinggi. Pada pembebanan 300 mW yaitu 90,1621%, dan semua itu disebabkan oleh nilai batu bara yang digunakan, karena pada pembebanan 300 mW tersebut memiliki nilai kalor yang paling tinggi dibandingkan dengan pembebanan yang lain. Nilai kalor batu bara sangat berpengaruh terhadap keefisienan suatu pembangkit, termasuk keefisienan pada boiler. 3. Thermal efficiency gross merupakan perhitungan akhir agar kita dapat mengetahui tingkat keefisienan suatu pembangkit pada setiap pembebanannya. Setelah dilakukan perhitungan dan hasil yang didapatkan, maka pada tiap pembebanan memiliki nilai efisiensi yang tidak lebih dari angka 50%. Akan tetapi, pembangkit tetap dikatakan efisien atau layak digunakan, karena pembangkit dikatakan tidak efisien atau tidak layak digunakan jika memiliki nilai di bawah 30%. 4. Pada pembangkit, selain nilai kalor pada batu bara yang digunakan, tingkat keefisienan juga dipengaruhi oleh sumber daya yang tidak sebanding dengan energi yang dibangkitkan. 5. Dari perhitungan dan analisis yang sudah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa efisiensi pembangkit tertinggi ialah pada beban 400 mW, yaitu 42.794%, di mana beban itu merupakan beban maksimal. 6. Banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh pembangkit ialah dipengaruhi oleh besarnya nilai kalor batu bara yang digunakan dan juga beberapa banyak bahan bakar yang digunakan. Karena semakin kecil nilai kalor, maka otomatis bahan bakar yang digunakan juga semakin banyak dan biaya yang dikeluarkan juga semakin besar. Saran, berdasarkan dengan perhitungan yang dilakukan dan analisa, maka diharapkan kepada pihak pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Suralaya Unit 1 agar menggunakan batu bara yang memiliki nilai kalor yang tinggi supaya pembangkit memiliki tingkat keefisienan yang tinggi, dan juga supaya dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Semua itu agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.